Di sini saya akan membahas biografi singkat tentang Erik Erikson. Erik Erikson, tokoh psikososial yang terkenal, lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Nama aslinya adalah Erich Homburger dan ia adalah anak seorang ayah yang tidak dikenal dan seorang ibu Yahudi yang masih remaja. Pada awal kehidupannya, Erikson menghadapi tantangan identitas yang besar karena ia tidak tahu siapa ayah biologisnya. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam pembentukan minat dan studinya terhadap identitas dan perkembangan manusia. Pada usia 25 tahun, Erikson berpindah ke Wina, Austria, di mana ia memasuki dunia seni dengan menjadi seorang murid Anna Freud, putri Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis. Erikson memiliki latar belakang yang beragam dan banyak pengalaman hidup yang berbeda, termasuk menjadi guru di sekolah Montessori dalam melakukan perjalanan di berbagai negara, seperti Italia dan Jerman, sebelum akhirnya menetap di Amerika Serikat pada tahun 1933. Di Amerika Serikat, Erikson bekerja di Boston Psychoanalytic Society and Institute sebagai psikoanalisis dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1939. Ia juga menjadi profesor psikologi anak di Harvard Medical School dan mengembangkan minat dalam bidang perkembangan manusia dan identitas. Yang berikut saya akan membahas manusia dalam pandangan Erikson. Pandangan Erikson terhadap kepribadian manusia tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan atau dorongan dari individu, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti adat, budaya, dan lingkungan tempat di mana kepribadian individu berkembang dengan menghadapi serangkaian tahapan-tahapan sejak manusia lahir hingga memasuki usia lanjut serta perubahan dan bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas konsep utama teori Erik Erikson. Yang pertama, kebingungan identitas. Menurut Erikson, perkembangan manusia melalui serangkaian tahap yang melibatkan konflik atau tantangan psikososial tertentu pada tiap tahap. Tahap kebingungan identitas ini terjadi pada masa remaja, yaitu sekitar usia 12 hingga 18 tahun yang ia sebut sebagai tahap identitas versus kebingungan peran. Kebingungan identitas ini bisa terlihat dalam beberapa hal, misalnya kecenderungan untuk mengadopsi nilai atau gaya hidup yang bertolak belakang dari nilai keluarga, kebingungan memilih karir atau orientasi hidup yang jelas, ketidakstabilan dalam hubungan sosial atau merasa tidak nyaman dalam interaksi sosial. Di sini saya akan membahas tahapan perkembangan manusia menurut Erikson. Salah satu kontribusi utama Erikson adalah teori perkembangan psikososialnya yang terkenal dengan 8 tahap perkembangan manusia. Tahap pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan, terjadi selama bayi sampai usia 1 tahun. Pada tahap ini, individu belajar mempercayai dunia dan orang-orang di sekitarnya. Tahap berikutnya adalah otonomi versus ragu, di mana anak-anak mengembangkan kemampuan untuk mengontrol lingkungan mereka. Kemudian pada tahap inisiatif versus rasa bersalah, anak-anak memperoleh inisiatif dan rasa percaya diri dalam mengambil tindakan. Pada tahap selanjutnya, individu menghadapi tantangan seperti industri versus rasa inferior, di mana anak-anak berusaha untuk mencapai kompetensi dalam berbagai bidang. Pada tahap remaja muncul konflik identitas versus peran bingung, di mana remaja mencari identitas pribadi dan tujuan hidup mereka. Setelah itu, pada tahap dewasa muda, individu mengalami intimasi versus isolasi, di mana mereka mencari hubungan yang erat dengan orang lain. Tahap berikutnya adalah produktivitas versus stagnasi, di mana individu berfokus pada kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka. Tahap terakhir adalah kematangan versus putus asa yang terjadi pada usia lanjut, di mana individu mengevaluasi dan mencari makna dalam hidup mereka.
Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan sosial yang dikemukakan oleh Erik Erikson memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pemahaman kita tentang pentingnya proses perkembangan sosial bagi kehidupan manusia. Dengan memahami tahapan-tahapan dan konflik psikologi sosial yang harus diatasi, kita dapat membantu individu mencapai perkembangan sosial yang sehat dan mencapai keselarasan dalam kehidupan mereka.